bertemu lagi dengan Mimin yang imut ini. Bagaimana kabarnya, para penonton yang budiman? Nadia harap kalian baik, sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan film bertemakan perang-perangan, yang berjudul Outlooking, yang dirilis pada tahun 2018. Dikisahkan, pada awal abad ke-14, tanah Skotlandia berada dalam cengkeraman Inggris. Rakyat hidup dalam ketakutan, para bangsawan tercerai-berai, dan harapan seolah padam. Namun di tengah kegelapan itu, muncullah seorang pemimpin yang dianggap rakyatnya sebagai raja sejati, yaitu William Wallace. Dengan keberanian dan pengorbanan darahnya, Wallace menyalakan api perlawanan, sebelum akhirnya ditangkap dan dieksekusi dengan cara paling kejam. Kematian Wallace menyisakan luka yang amat dalam bagi Skotlandia. Lord of Annandale, yang semula percaya pada persahabatan dengan Inggris, wafat dalam penyesalan. Kini beban itu jatuh di pundak sang putra, yaitu Robert the Bruce. Seorang bangsawan muda yang masih dirundung keraguan, namun takdir akan menuntunnya menjadi penerus Wallace, mengubahnya dari pengikut menjadi Raja Skotlandia. Setelah peperangan usai, Robert bersama para mantan pejuang kemerdekaan Skotlandia, dipaksa bersumpah setia kepada Raja Edward, agar tidak lagi memberontak. Meski mereka pernah bangkit melawan, Edward masih menerima sumpah Robert, karena kedekatannya dengan ayah Robert, yang merupakan sahabat lamanya. Usai prosesi itu, putra Raja Edward, Pangeran Inggris, yang juga teman masa kecil Robert, menghampirinya. Mereka beradu pedang hanya untuk mengenang masa lalu. Saat duel berlangsung, sang pangeran menghina Wallace, menyebutnya pengecut yang kini sedang diburu. Bila tertangkap, jasadnya akan digantung di depan umum agar tak ada lagi yang berani melawan Inggris. Mendengar pemimpin mereka dihina, Robert dan para ksatria Skotlandia hanya bisa menahan amarah. Duel terhenti ketika seorang pelayan datang memanggil, sebab Raja Edward ingin bertemu. Sang raja memarahi putranya karena duel itu, menyuruhnya berhenti bersikap kekanak-kanakan, dan lebih sadar akan posisinya sebagai penerus tahta. Di tengah perbincangan, seorang bangsawan Skotlandia, bernama Douglas, masuk dan memohon agar tanah serta kastil keluarganya dikembalikan. Namun Raja Edward menolak mentah-mentah. Dengan dingin ia berkata, kastil itu kini milik Inggris dan nama ayah Douglas tak layak lagi disebut. Douglas pun diusir secara memalukan di hadapan banyak orang. Tak lama kemudian, Raja Edward mengajak semua orang, termasuk Robert dan para ksatria Skotlandia, untuk menyaksikan penghancuran salah satu benteng Skotlandia. Aksi itu dilakukan demi menghancurkan mental rakyat Skotlandia agar tak lagi berani memberontak. Robert hanya bisa berdiri diam, hatinya pedih melihat benteng bangsanya sendiri dihancurkan. Beberapa waktu kemudian, dalam sebuah pesta, Raja Edward meminta Robert menikahi seorang gadis bangsawan Inggris, bernama Elizabeth. Tujuannya demi mempererat hubungan dua kerajaan. Padahal Robert adalah duda dengan seorang putri, bernama Marjorie Bruce. Sejak istrinya wafat, ia mengurus putrinya seorang diri. Namun karena perintah datang langsung dari Raja Edward, suka tak suka, Robert pun tak kuasa menolak. In Ireland. Are you enjoying yourself? Setelah menikah, Robert tampak belum sepenuh hati menerima Elizabeth. Bahkan di malam pertama, yang seharusnya menjadi malam indah, Robert justru meninggalkan istrinya sendirian. Keesokan harinya, Robert diperintahkan mendatangi rakyat Skotlandia, untuk memaksa para pria bergabung menjadi prajurit Inggris, untuk memperkuat kerajaan Inggris. Namun, prajurit Inggris bertindak kejam, bukan hanya menyeret para pria, tetapi juga memaksa wanita dan anak-anak. Robert hanya bisa terdiam, takut dianggap berkhianat. Berbeda dengan Robert, Elizabeth dengan berani melawan dan memerintah para prajurit, agar para wanita serta anak-anak dilepaskan. Sepulangnya, Robert menghampiri Elizabeth. Ia mengatakan bahwa sikap beraninya tadi membuatnya kagum. Ia tak menyangka seorang wanita bangsawan bisa melakukan hal tersebut. Sejak itu, perlahan hati Robert mulai luluh. Malam harinya, Robert berbincang dengan ayahnya yang tengah sekarat. Dengan penuh penyesalan, sang ayah mengaku salah, karena dulu pernah mempercayai Edward, hanya karena mereka bersahabat. Tak lama kemudian, sang ayah meninggal dunia. Father.
Hari itu juga, meski masih dalam suasana duka, Robert harus membayar pajak kepada Raja Edward. Setelah selesai menyerahkan uang, ia bersama saudaranya melihat kerumunan warga di pusat kota. Ternyata di sana, prajurit Inggris menggantung potongan tubuh William Wallace di depan umum. Melihatnya, rakyat Skotlandia marah besar. Kekacauan pun pecah. Robert dan saudara-saudaranya juga dipenuhi dendam. Mereka mulai mengangkat senjata. Rencana itu didengar oleh Elizabeth. Namun alih-alih menolak, ia justru berkata bahwa I choose you, whatever course you are charting. I choose you, my husband. Kata-kata itu meluluhkan hati Robert, dan untuk pertama kalinya sejak menikah, ia mencintai istrinya. Mereka pun berciuman. Keesokan harinya, Robert bersama para ksatria Skotlandia mendatangi kastil John Comyn. John dan Robert memang rival, meski sama-sama dari Skotlandia, keduanya bersaing memperebutkan tahta. Robert mengajaknya bergabung, atau minimal memberi bantuan pasukan. Namun John menolak, bahkan mengancam akan melaporkan Robert kepada Raja Edward. Robert yang panik akhirnya menikam John hingga tewas. Setelah itu, Robert memohon ampun ke gereja. Para pastor dan uskup berunding panjang dilanda dilema. Bila Robert dihukum mati, Skotlandia kehilangan pemimpin perjuangannya. Namun dosa tetaplah dosa. Akhirnya mereka mengampuni Robert dengan syarat ia harus menebus dosanya dengan memperjuangkan kepentingan Skotlandia, mengutamakan gereja, dan bersedia menanggung beban berat sebagai raja. Sementara itu, kabar pembunuhan John sampai ke telinga Raja Edward. Ia murka dan menuduh Robert pengkhianat. Di saat itu juga, Pangeran Inggris yang selama ini tidak pernah ikut dalam pertempuran, ia sekarang mengajukan dirinya untuk bertempur melawan Robert. Pangeran pun bersumpah akan membawa kepala Robert di hadapan ayahnya, sang Raja Inggris. Beberapa waktu kemudian, Pangeran Inggris menggelar pesta besar, sebab untuk pertama kalinya ia diizinkan turun ke medan perang. Di sisi lain, Robert resmi dilantik menjadi Raja Skotlandia. Robert Bruce, son of Isabella Huntington, King of Scots. My title is King of Scots. Full of my duty to serve the Scottish people. But of the people. Setelah menjadi raja, Robert bersama pasukannya berkelana dari kastil ke kastil mencari tambahan kekuatan. Dalam perjalanannya, ia bertemu kembali dengan Douglas, bangsawan yang dulu diusir Edward. Douglas pun bersumpah bergabung demi merebut kembali kastil keluarganya. Setelah perjalanan panjang, tibalah hari pertempuran pertama. Robert dan pasukannya menghadapi ribuan prajurit Inggris, dipimpin seorang panglima perang. Di sana Robert menantang panglima itu berduel satu lawan satu esok hari tanpa melibatkan pasukan lain. Panglima pura-pura menyetujui, namun saat perjalanan pulang ia merencanakan siasat licik. Malamnya, ketika pasukan Robert beristirahat, Inggris berkhianat dengan menyerang perkemahan. Serangan mendadak itu membuat pasukan Robert porak-poranda. Robert menyuruh saudaranya membawa istri dan anaknya bersembunyi di kastil terdekat. Pagi harinya, banyak prajurit Skotlandia ditemukan gugur. Namun Panglima Inggris tak berhasil menemukan jasad Robert. Sementara itu, Robert bersama sisa pasukannya yang hanya 50 orang melarikan diri ke kampung halaman sahabatnya. Saat mereka hendak menyeberangi danau, pasukan Inggris berhasil menyusul dan menyerang. Pertempuran itu merenggut nyawa saudara Robert. Di sisi lain, Pangeran Inggris mendapatkan informasi di mana tempat persembunyian istri dan anak Robert. Ia bergegas mendatangi tempat itu. Setelah sampai, Pangeran Inggris menginterogasi adik Robert tentang keberadaan sang raja. Where's your brother? I swear I don't know. No. I swear I don't know. No, please, I swear. Meski sudah jujur, adiknya tetap disiksa hingga tewas.
Where's your husband? Please have mercy, your father. We don't know. We don't know. Begitu pula seorang lelaki tua yang bersamanya. Truly don't know. Elizabeth dan Marjorie, beserta rakyat Skotlandia ditawan, sementara tempat itu direbut Inggris. Robert bersama pasukannya yang tersisa, telah sampai di kampung sahabatnya. Mereka diterima dengan baik, dan mulai berlatih untuk memperkuat kemampuan bertempur. Namun kabar menyedihkan datang, adik Robert dibunuh dengan kejam, dan Elizabeth beserta putrinya ditawan. Mendengar kabar itu, hati Robert hancur. Ia bersumpah meninggalkan perang dengan cara ksatria, dan memilih perang gerilya, menyerang di saat sunyi. Dengan taktik cepat dan penuh tipu daya, Robert mulai merebut kastil demi kastil. Take what we can and bear it down. Setelah itu, Douglas izin untuk membawa beberapa pasukan untuk mengambil alih tanah nenek moyangnya. Douglas akhirnya berhasil merebut kembali kastil keluarganya, membebaskan rakyatnya, dan mengajak mereka bergabung. Jumlah pasukan Robert pun semakin bertambah. Berbeda dengan Edward yang zalim, Robert memperlakukan pasukannya dengan hangat, hingga mereka rela berkorban sampai mati. We found them on the road. Your Majesty, I have something for you, sire. Ia lalu mengirim surat tantangan perang kepada Raja Edward. Surat pun telah tersampaikan pada Raja Edward, dia pun murka dan memaki anak dan panglimanya karena tak becus untuk membunuh Robert. Dan karena hal itu, sang raja pun memilih untuk terjun langsung dalam peperangan, bahkan raja tak tanggung-tanggung memerintahkan 3.000 pasukannya untuk bertempur. Sang raja yang sudah tua dan sakit, tetap bersiap memimpin pasukan. Namun di tengah perjalanan, sang raja mulai lemas dan jatuh dalam tunggangan kudanya. Sang raja yang sakit-sakitan dan umurnya tak muda lagi, kini Raja Edward pun tewas. Komando pun jatuh ke tangan sang pangeran. Pangeran Inggris kini memimpin 3.000 prajurit menuju Skotlandia. Onward to Scotland! Di sisi lain, Raja Robert bersama pasukannya kini telah melakukan persiapan untuk perang melawan kerajaan Inggris. Mereka memanfaatkan lahan yang berlumpur. Malam harinya, Robert mengumpulkan para pasukannya untuk berdiskusi. Melihat pasukan Robert saat ini hanyalah 500 orang, Robert mengarahkan bagaimana rencana perang yang akan besok mereka hadapi. We leave the horses behind. We hold the center ground. We use the land to our advantage. Kini tiba saatnya peperangan itu dimulai. Pasukan 500 orang yang dipimpin Robert melawan 3.000 prajurit Inggris. Walau kalah jumlah, pasukan Skotlandia bertarung mati-matian demi tanah air mereka. Tanah di mana mereka lahir, tanah di mana tempat bermain pada saat kecil, dan tanah yang akan ditempati rakyat Skotlandia selamanya. Robert yakin, jika dia bisa mengembalikan kejayaan Skotlandia seperti dahulu kala. Pada orasi tersebut, Raja Robert memotivasi para pasukannya, dan mengingatkan jika semuanya tetap fokus pada rencana sebelumnya. Dan kini, perang merebutkan wilayah pun dimulai. Wait on my word! Oh, no! Retreat! The battle is lost! Banyak korban akibat perang tersebut.
Seseorang pemuda yang mengamankan mahkota Raja Robert pun terkena tombak dan sekarat. Pada akhirnya, Inggris terpukul mundur. Namun, Pangeran Inggris telah kehilangan kudanya, ia tertinggal sendirian di sana. Dengan bermodalkan satu pedang di tangannya, lalu ia menantang Robert berduel. I kill him, Your Majesty. Namun ia kalah dan dipenuhi rasa takut, mental Pangeran Inggris pun tergoyah. Akhirnya, semua benar-benar berakhir. Tak ada yang menyangka 500 orang mampu mengalahkan 3.000 pasukan Inggris yang terkenal tangguh. Setelah puluhan tahun dijajah, untuk pertama kalinya Skotlandia meraih kemenangan. Dan film pun berakhir. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini, agar Mimin makin bersemangat untuk membahas alur cerita film selanjutnya. Saya Nadia, yang akan mewakili para netizen Indonesia menemui Raja Robert, undur diri. Tetap semangat bekerja, meskipun gaji kita tidak seperti para DPR. Sampai jumpa.